Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Kurusetra, Legenda tentang Masa Depan. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tanah itu menyaksikan semua. Ia merekam setiap hal yang terjadi di sebuah perang yang mengorbankan ratusan nyawa, menjatuhkan raja dari kekuasaannya, menggetarkan dunia para Batara. Tanah itu menerima semuanya, darah yang menjadi kubangan dan menyatu dengannya, daging dan tulang yang merasuk menjadi bagian darinya, hingga kutukan-kutukan maha dahsyat yang membinasakan banyak makhluk, manusia, roh, dedemit, raksasa, wanara, dan berbagai ras di alam ini mengambil perannya sendiri di peperangan itu. Sebagian mati dan menyatu dengan kutuk yang mengendap di tanah itu. Satu dari makhluk terkutuk menjadi bagian dalam peperangan, bukan untuk menaklukkan, namun untuk membuat tanah itu semakin terkutuk dan membangkitkan untuk menjadi bagian dari dirinya. Dialah Prabu Jagareksa. Di tengah gemuruh peperangan, Prabu Jagareksa melangkah dengan langkah yang menggetarkan tanah tempat ia berpijak. Darah musuh dan sekutu menyembur ke langit, menciptakan lukisan merah yang kontras dengan hijau tanah. Prabu Jagareksa, makhluk terkutuk yang menghisap kekuatan dari setiap nyawa yang tercabik di medan perang, memiliki tujuan gelap yang melekat padanya. Setiap serangannya membawa malapetaka. Sentuhan dadanya menyebabkan tanah memuntahkan kutukan-kutukan lama yang terpendam. Dedemit muncul dari bawah tanah, roh-roh kelam berkeliaran, dan raksasa-raksasa purba bangkit dari kubur mereka yang terlupakan. Tanah itu yang semula menjadi saksi, kini menjadi panggung kehancuran. Goa Penghubung. Perang itu harus terjadi pada tempat seharusnya, atau semua makhluk yang berada di atasnya akan musnah. Perang terkutuk yang kembali bangkit harus terjadi di padang Kurusetra. Di dalam sebuah goa, Pak Lek menyalakan api dari geni baralokanya untuk membaca setiap ukiran-ukiran dalam aksara Jawa yang terukir di dinding-dinding goa itu. Goa itu tidak seterpencil yang ia kira. Namun siapapun yang pernah memasukinya tidak akan bisa melihat ukiran yang hanya mampu terlihat dengan api-api gaib seperti geni baraloka miliknya. Padang Kurusetra, tempat yang diceritakan dalam kisah pewayangan itu, apa benar-benar ada? Pak Lek menggumam, membayangkan bagaimana mungkin tempat dalam kisah sakral itu bisa benar-benar ada di alam ini. Pak Lek memikirkan kemungkinan tentang jagat Segoro Demit sebagai tujuan mengakhiri peperangan ini. Namun, lawan mereka kali ini bukan makhluk biasa. Mereka adalah makhluk-makhluk yang bertahan dari hukuman waktu, menaklukkan berbagai makhluk penguasa, hingga menjinakkan kutukan. Keberadaan mereka di jagat Segoro Demit bahkan mungkin bisa semakin memperburuk bencana. Tapi Pak Lek tidak ingin membiarkan peperangan ini menjadi bencana untuk setiap makhluk yang berdiri di tanah Jawa ini. Di tengah kebingungannya, Pak Lek menyadari kemunculan sosok yang membuat tubuhnya bergetar mendekat ke arahnya.
kereta kencana. Pak Lek melihat ada sosok yang sangat jelas ia kenali hanya dengan selendang hijau yang ia bawa dan kekuatan spiritualnya yang memancar dengan penuh pesona. Mereka tidak saling bertatapan, namun Pak Lek sadar bahwa bila sosok itu sampai memunculkan wujudnya di hadapannya, maka bencana ini juga berdampak untuk mereka. Kami tidak bisa terlibat, namun kami juga bisa membiarkan manusia menerima bencana dari sosok yang terkutuk itu. Pak Lek mendengarkan baik-baik sosok yang sangat dihormati oleh beberapa orang berpengaruh di tanah Jawa ini. Padang Guru Setra tidak pernah berpindah sejengkal pun. Yang harus kalian cari bukanlah tempatnya, tapi cara untuk ke sana dan menyelesaikan semuanya di sana. Sosok itu hanya menyampaikan kata-kata. Namun saat itu Pak Lek sadar bahwa ucapan itu berhubungan dengan maksud beliau mengirim mereka ke zaman kerajaan Indrajaya. Api didesakan di Maya, sudut pandang Danan. Panglima dari masa lalu, dia melangkah dengan tertatih sambil menghalau setiap serangan dari setan-setan yang menyerangnya. Kakinya sudah lemah, namun setiap serangannya menunjukkan niatnya untuk tetap bertahan hidup dari antara kumpulan setan-setan di sekitarnya. Panji, lindungi aku. Aku berteriak, yang bergegas berlari menuju sosok yang tak pernah kusangka akan aku temui lagi. Panji yang semakin mahir menguasai tombak lembu waro, menyapu berbagai macam sosok mayat hidup yang mengamuk di sekitarku dan membuka jalan untukku. Cerang, cerang. Kerisku beradu dengan senjata-senjata berkarat dari prajurit-prajurit yang dibangkitkan dari kematian sebelum mereka mendekat ke Panglima itu. Panglima Brasma, ikuti aku. Ucapku yang berusaha melindungi dirinya dengan mengusir setiap makhluk yang mendekatinya. Alunan ayat-ayat suci mengalun bagaikan puisi yang menyatu dengan angin. Aku melantunkannya dalam pelarian hingga angin-angin yang menyayat sosok-sosok lelembut itu berhembus di sekitar kami. Oh, kau. Sepertinya Panglima Brasma tidak mengenaliku. Namun sepertinya aku harus menunda penjelasan ini sampai kami berada di wilayah aman. Aku jelaskan nanti. Menjauh dulu dari mereka. Panglima Brasma menurut padaku. Dengan langkah yang tertatih, ia menghindar dari lautan lelembut yang menghancurkan desakan di Maya itu. Sayangnya setan-setan itu semakin kuat dengan kehadiran Prabu Jagareksa yang masih membiasakan diri dengan tubuh barunya. Kekuatan hitam bergejolak dari tubuh mereka, sehingga tidak mudah untuk menghentikan mereka. Cepat, Danan, cepat! Teriak Mbah Wijan yang sudah bersiap dengan murid-muridnya untuk menghalau setan-setan yang mengejar kami. Mendengar ucapan Mbah Wijan, Panglima Brasma pun menoleh ke arahku dengan wajah yang kaget. Danan! Iya, Panglima. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kita akan bertemu lagi di sini. Formasi tarian cambuk api yang begitu menawan dilakukan oleh para murid Mbah Wijan. Sebuah mantra terus dibacakan oleh Mbah Wijan yang aku duga adalah sumber kekuatan dari formasi itu. Itu formasi yang hebat dan mampu menghabisi beberapa setan yang memasuki zona aman kami. Namun sayangnya, jurus itu masih terlalu jauh untuk mengimbangi setan-setan kuno di hadapan kami. Panglima Brasma melihat keris Raga Sukma yang berada di genggamanku. Saat itu ia terlihat semakin yakin tentang diriku. Bencana apa ini? Bahkan perang gaib saat kami menyelamatkan Raja Indrajaya tidak seberapa dibanding ini semua. Tanya Panglima Brasma yang tidak percaya dengan melihat semua yang ada di hadapannya. Mereka makhluk-makhluk terkutuk yang dibangkitkan oleh Trapaku Jagar. Sosok makhluk-makhluk yang seharusnya telah musnah di pertempuran di Padang Kurusetra. Paku Jagar, keturunan dari Prabu Jagareksa. Aku penasaran dengan ucapan Panglima Brasma mengenai Prabu Jagareksa itu. Ia pun menjelaskan
bahwa Prabu Jagareksa adalah sosok manusia yang telah menguasai ilmu keabadian. Walau abadi, tubuhnya akan tetap termakan oleh zaman, sehingga ia akan harus mengambil tubuh keturunannya untuk terus hidup. Panglima Brasma bersama Daryana, Raja Indrajaya, dan orang-orangnya sempat mengalahkan Prabu Jagareksa. Namun ternyata Prabu Jagareksa masih mampu bertahan. Dengan bantuan suatu sosok yang berhubungan dengan Eyang Widarpa, gerbang antar dimensi pun kembali terbuka. Panglima Brasma mengorbankan dirinya untuk membawa Prabu Jagareksa kembali ke alam terkutuk. Ia menyangka akan kembali ke alam yang sempat di mana Raja Indrajaya terjebak sebelumnya. Namun dugaannya salah. Ia justru terlempar ke alam ini. Mungkin ada hubungannya dengan Prabu Junoyo yang membuka gerbang dimensi untuk menarik kekuatan. Salah satunya menghubungkan ke masa kalian. Perbincangan itu membuat Panji dan Mbah Wijan bingung. Di mata mereka, keberadaan Panglima Brasma benar-benar tidak masuk akal. Danan, jangan biarkan Prabu Jagareksa menguasai tubuh itu sepenuhnya. Bantu aku, ucap Panglima Brasma. Ia mencoba memperkuat pijakannya dan mengarahkan tombaknya ke sosok yang masih menikmati keberhasilannya mendapatkan tubuh Prabu Junoyo itu. Aku mengerti maksudnya dan mengalirkan kekuatan batinku ke tombak Panglima Brasma. Kekuatan besar terhimpun bersama ajian yang dibacakan oleh Panglima Brasma. Tombak yang terlihat usang itu bersinar dan menyiratkan kekuatan biru yang menyala. Biar kami yang membantumu, ucap Mbah Wijan. Saat itu Panji, Mbah Wijan mengambil jarak dan membentuk kuda-kuda. Mereka mengambil ancang-ancang untuk memukul ujung belakang dari tombak milik Panglima Brasma itu. Makhluk yang membawa kejahatan tidak berhak mendapat tempat di alam manusia. Matilah, teriak Panglima Brasma sembari melemparkan tombaknya itu. Bersamaan dengan itu, Mbah Wijan dan Panji menambah dorongan tombak pusaka itu dengan memukul ujung belakang tombak itu dengan kekuatan mereka. Cerak! Sebuah tombak pusaka melesat membelah langit. Sosok mayat hidup bersayap api berusaha menghadang tombak itu. Namun mereka semua musnah ketika dengan besarnya tenaga yang melesat bersama tombak itu. Tak sedikit pun tombak itu memalingkan arahnya. Ia meluncur tajam menuju sosok Prabu Jagareksa tanpa gentar. Cerak! Patah. Tombak pusaka yang diselimuti kekuatan itu patah begitu saja dan remuk sebelum sempat menyentuh Prabu Jagareksa. Tidak mungkin. Mbah Wijan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tombakku, salah satu pusaka kerajaan, tak mungkin hancur begitu saja. Wajah Panglima Brasma terlihat pucat menyadari kenyataan itu. Tak berbeda jauh denganku. Aku ingat bagaimana kekuatan tombak itu melawan sosok Buto Geni yang perkasa. Dan di hadapan mataku sekarang, pusaka itu dipecundangi begitu saja. Ia tidak menganggap kita sebagai ancaman, ucap Panji. Benar, tapi meremehkan lawan adalah hal yang terbodoh dalam perang, balas Panglima Brasma. Di tengah perbincangan kami, tiba-tiba kekuatan besar dari arah Prabu Jagareksa memancar. Kekuatan itu benar-benar menekan kami hingga tidak mampu untuk berdiri. Kau tidak usah memperdulikan mereka, Jagareksa. Biar pengikut kita saja yang membereskan mereka, ucap Ratu Tanusedo. Tidak, aku sedang kesal. Aku harus membalas sendiri apa yang Panglima sialan itu lakukan kepadaku sebelum sampai ke zaman ini. Makhluk itu pun mulai menatap ke arah kami, tepatnya ke arah Mas Brasma. Aku pun berusaha berdiri di hadapannya dan mengambil posisi untuk melindunginya. Dar! Kekuatan hitam dari Prabu Jagareksa kembali memancar. Namun aku tetap tak ingin takluk pada setan terkutuk sepertinya.
Aku membacakan ajian pada keris Raga Sukma hingga bilahnya menyala. Nyi Sendang Rangu mengalirkan kekuatannya padaku hingga aku bisa mengimbangi kekuatan yang menekanku. Namun aku sadar bahwa Nyi Sendang Rangu tidak dalam kondisi prima. Sepertinya ia mengalami pertempuran yang sengit selama kepergianku. Dalam sekejap, Prabu Jagareksa sudah berada di hadapan kami. Ia melangkahkan kakinya ke arah Panglima Brasma dengan kekuatan yang begitu mengancam. Kau harus membayar apa penghinaan yang kau lakukan padaku, ucap Prabu Jagareksa. Aku pun tidak membiarkan Prabu Jagareksa mendekat. Dengan segera aku menghujamkan keris Raga Sukma ke tubuh makhluk itu. Tak akan kubiarkan. Hati-hati, Danan, ucap Nyi Sendang Rangu. Serangan kerisku berhasil mengenai tubuh Prabu Jagareksa. Berbagai serangan kudaratkan bertubi-tubi ke tubuhnya, tapi semua sia-sia. Kesaktian keris Raga Sukma yang dulu mampu menghabisi ludruk topeng ireng dan dedemit mengerikan yang pernah kami hadapi, kini tidak ada apa-apanya di hadapan Prabu Jagareksa. Bawijan, Panji, dan murid-murid mereka pun tidak tinggal diam. Mereka menyusul dengan mengarahkan berbagai serangan dengan pusaka mereka masing-masing. Namun hasilnya tetap sama, bahkan pusaka tombak lembu warok pun tidak berkutik. Tanpa ada yang bisa menghalanginya, Prabu Jagareksa pun mencengkram leher Panglima Brasma, seolah sudah siap untuk meremukkan tulang-tulangnya. Setelah kuhabisi kau, akan kuhabisi keturunan teman-temanmu yang berada di alam ini, ucap Prabu Jagareksa pada Panglima Brasma. Namun belum sempat menghabisi Panglima Brasma, Prabu Jagareksa terhenti. Ia merasakan kekuatan besar yang berada di belakangnya. Itu aku. Permata biru dari keris Raga Sukma menyala setelah aku bacakan mantra. Tubuhku terbaring, namun rohku melayang dengan kekuatan yang membuat wujudnya berubah. Rambutku memutih dan memanjang. Kukuku meruncing. Kekuatan hitam mengalir ke seluruh tubuhku. Sepertinya keberadaan wujudku ini mampu mengusik Prabu Jagareksa. Aku mengingat kekuatan itu. Ia pun melempar Panglima Brasma dan berpaling ke arahku. Itu seperti Patih Widarpa, seru Panglima Brasma. Sepertinya Panglima Brasma benar-benar mengenali kekuatan Eyang Widarpa. Entah beberapa lama aku bisa mempertahankan kesadaranku dalam wujud ini. Ajian Segoro Demit milik Eyang yang dapat aku pinjam dengan permata biru itu bisa merenggut kesadaranku kapan saja. Danan, jangan gegabah. Nyi Sendang Rangu mengingatkan, tapi aku tak punya pilihan. Prabu Jagareksa bisa membunuh kami kapan saja. Jauhkan yang lain dariku, Nyi, perintahku pada Nyi Sendang Rangu. Ia mengangguk, merasa tidak ada pilihan lain. Ia pun melebarkan selendangnya dan mengarahkan Bawijan, Panglima Brasma, dan yang lain menjauh dariku. Tepat saat aku menutup mata, tubuhku memaksaku untuk bergerak melesat menyerang segala makhluk yang ada di sekitarku. Dalam sekejap darah dari setan-setan yang dibangkitkan oleh terpaku jagar itu telah membasahi bilah kerisku. Tiba saat amukan ini melesat ke tubuh Prabu Jagareksa. Kali ini ia tidak meremehkan seranganku. Ia menghindar dengan cepat dan menangkis bilah kerisku dengan telapak-telapak tangannya yang begitu keras. Lebih dalam, ucapku sambil terus menyelam, merasuk mengorbankan kebesaranku untuk serangan ini. Sengit, begitu sengit pertarungan yang terjadi di antara kami. Bagaimana kau bisa mendapatkan kekuatan seperti ini? Aku tidak menjawabnya. Tepatnya, aku tidak bisa menjawab. Sebaliknya, seranganku semakin tajam dan menembus pertahanan Prabu Jagareksa. Bilah kerisku pun menyentuh tubuhnya. Namun tetap saja, keris Raga Sukma tidak mampu menembusnya. Namun ajian ini terus memaksaku menyerangnya bertubi-tubi ke titik yang sama, hingga sebuah luka terbentuk di dadanya. Brak!
Sebuah pukulan mementalkanku. Aku terluka. Prabu Jagareksa tidak percaya dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Aku yang sudah termakan emosi dari ajian Segoro Demit pun melesat kembali membalas pukulan itu. Namun kali ini Prabu Jagareksa mulai terlihat serius. Kau berbahaya jika dibiarkan hidup. Kali ini Prabu Jagareksa menyerangku bertubi-tubi. Tubuhku yang dikuasai kekuatan ajian Segoro Demit pun menahan setiap serangannya dengan refleks. Sayangnya, walau aku bisa menebak serangannya, tenaganya terlalu kuat hingga membuat tubuhku menjadi bulan-bulanan. Sudah, Danan! Sudah! Panglima Brasma berteriak. Ada alasanku tidak bisa berhenti. Yang pertama, karena ajian Segoro Demit ini mulai mengambil alih kesadaranku. Dan yang terpenting, jikapun aku bisa berhenti, Panglima Brasma dan yang lain akan menjadi sasaran Prabu Jagareksa. Sekali lagi tubuhku terpental. Brak! Namun walaupun dengan banyaknya tulang yang retak di tubuhku, aku tetap berdiri dengan aliran kekuatan yang meluap menyangga tubuhku. Pergi, Danan! Pergi! Mbah Wijan berteriak yang meninggalkan posisinya bersama Panji untuk menolongku. Jangan kesini. Aku mencoba menahan mereka untuk mendekat. Biar bagaimanapun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menahan serangan Prabu Jagareksa. Namun mereka tidak menggubrisnya. Sudah, Mas Danan! Sudah! Panji berteriak. Serat! Selendang Nyi Sendang Rangu melebar dan menghalangi mereka semua. Lepaskan, Nyi! Danan bisa mati! Teriak Panji yang menyaksikan tubuhku semakin hancur dengan setiap serangan yang menghantamku. Di sisi lain, Arsa sudah menggenggam wayangnya dengan wajah yang penuh amarah. Namun genggaman tangannya pun tertahan oleh selendang Nyi Sendang Rangu. Nyi! Arsa berteriak. Ia tidak mengerti mengapa Nyi Sendang Rangu bersikeras menahan mereka. Namun aku memuji kekuatan Nyi Sendang Rangu. Entah berapa kali lagi tubuh ini bisa menerima serangan makhluk itu. Namun kami sama-sama tidak tahu dengan jelas bahwa mereka akan mati begitu sekali saja terkena hantaman Prabu Jagareksa. Ternyata memang tak lama. Brak! Aku terjatuh. Tubuhku terkulai di tanah dengan luka yang tidak terhitung. Wajah Nyi Sendang Rangu menitikan air mata dan menahan emosinya. Jika kau menghabisi anak itu, maka aku akan melakukan apapun untuk membunuhmu. Ancam Nyi Sendang Rangu dengan tubuh yang bergetar dan kekuatan yang meluap-luap. Kau tidak mengira aku akan takut, kan? Kata Prabu Jagareksa tanpa menoleh pada Nyi Sendang Rangu sedikit pun. Pendekar jagat Segoro Demit. Suara teriakan setan-setan di sekitarku memekakan telingaku. Mereka bersorak melihat Prabu Jagareksa mengangkat tangannya yang dihiasi dengan kuku-kuku yang tajam. Kekuatan hitam mengalir di cengkramannya. Tak ada kesempatan untukku menahan serangan itu. Bahkan ajian Segoro Demit pun meninggalkan tubuhku bersama wujud yang selama ini menjadi perisaiku. Sepertinya aku harus menerima saat ini sebagai akhir hidupku. Buak! Sebuah pukulan pun menghantam. Aneh, tak terjadi apapun padaku. Sebaliknya, terdengar suara nafas yang berat dan suara menggeram. Tangan terkutukmu tak pantas menyentuh Danan. Di tengah hidup dan matiku, tiba-tiba kabut putih menyelimuti desa Kandimaya. Bayangan seekor kera raksasa terpantul di kabut itu, bersama seorang pemuda yang menahan pukulan Prabu Jagareksa dengan satu tangannya. Itu Cahyo. Ia menyatu dengan Wanasura bukan seperti biasanya. Kekuatannya meluap-luap penuh dengan amarah. Kamu terlalu nekat, Nan. Tubuhmu hancur. Dengan luka seperti ini, keris Sukmageni pun tidak bisa memulihkan sepenuhnya. Terdengar suara Pak Lek bersama tetesan api yang merasuk ke tubuhku. Perlahan tapi pasti, kekuatan api putih dari keris Sukmageni memulihkan tubuhku secara perlahan.
Tapi benar ucapan Pak Le, rasa sakit masih terasa. Walau begitu, setidaknya aku masih bersyukur diberi kesempatan untuk hidup. Kurang ajar. Prabu Jagareksa geram. Ia menarik tangannya dan bersiap menghantam Cahyo dengan kekuatan yang mematikan. Cahyo tahu bahwa ia tidak bisa menahan serangan itu begitu saja dan memilih untuk melompat dan membantuku untuk berdiri dan mundur. Terlambat sedikit. Kamu harus cariin kain kafan, Jul. Gak lucu, Nan. Kalau mau bercanda, cari guyonan lain. Kami pun berlari menghampiri Nyi Sendang Rangu dan yang lain. Pak Le dan Cahyo kaget melihat keberadaan Panglima Brasma. Kalian pasti Pak Le dan Cahyo. Loh, kok bisa? Panglima Brasma mengorbankan dirinya untuk membawa Prabu Jagareksa ke dimensi terkutuk bersama dirinya. Tapi ilmu Prabu Junoyo justru membuat leluhur Paku Jagar itu terbawa ke alam ini bersama Panglima Brasma. Jelasku pada Cahyo. Menyadari keberadaan Cahyo yang tidak bisa diremehkan, Prabu Jagareksa menoleh ke arah kami dan memutuskan untuk menghabisi kami. Jangan mengotori tubuhmu dengan darah makhluk rendah seperti mereka, ucap Ratu Tanusedo. Ia pun melesat dengan berbagai makhluk yang berterbangan mengikuti sosoknya. Tapi saat itu tiba-tiba Nyi Sendang Rangu juga melesat dan menghadang Rakutrah Paku Jagar itu. Kukira kau hanya akan menjadi pengecut di sana. Aku hanya gentar dengan Jagareksa, bukan kepadamu, balas Nyi Sendang Rangu. Mendengar ucapan itu, Ratu Tanusedo merasa terhina. Ia memerintahkan raksasa-raksasa di belakangnya untuk menghancurkan tempat ini. Habisi. Nyi Dursada dan sosok raksasa yang terselimuti api mulai bergerak dan melangkah menghancurkan rumah-rumah kayu di desa Kandimaya ke arah kami. Aku sedikit tidak asing dengan sosok raksasa yang terselimuti api itu. Wujudnya sekilas menyerupai Butogeni yang sempat kami lawan saat menolong Panglima Brasma di zaman Kerajaan Indrajaya. Dan sosok raksasi wanita bernama Nyai Dursada itu, kekuatannya terasa begitu mengerikan. Terlebih pusaka-pusaka ia kenakan bukanlah benda-benda yang biasa. Mereka berdua tidak seperti raksasa-raksasa yang pernah kami lawan. Nan, masih kuat kan? Mau bilang gak kuat, juga kamu gak bakal terima kan? Ya jelaslah. Tapi belum sempat mereka mencapai kami, tiba-tiba sebuah benda yang begitu besar jatuh menghadang mereka dari arah Bukit Batu. Benda itu bergerak dan suara tawa yang cukup berat dan aneh terdengar dari arahnya. Suara itu terdengar dari sosok yang menggendong sebuah kendi dan berusaha untuk berdiri. Buto Kendil? Aku cukup senang melihat sosok sang penjaga Bukit Batu. Penerus Buto Lirang itu, ia menoleh padaku sambil tertawa tanpa peduli kedua raksasa yang mendekat ke arahnya. Iya, dia memang bukan raksasa petarung seperti Buto Lirang. Namun, aku mulai takjub ketika ia memutar-mutar kendinya dan mengeluarkan batu-batu yang membesar setelah keluar dari kendi di punggungnya itu. Kedua batu itu menimpa Butogeni dan Nyi Dursada hingga mereka kesulitan untuk berdiri. Hei, Buto Kendil, kemari! Aku berteriak yang membuatnya segera berlari menjauh dari kedua raksasa itu. Tanah bergetar dengan gerakannya, namun kami pun tak akan membiarkannya bertarung sendiri. Ratu Tanusedo semakin geram. Ia memerintahkan pasukan-pasukan demitnya untuk menyerang kami. Saat itu seketika bola api besar terbang di langit, menghantam setan berwujud gumpalan tubuh manusia pengikut Ratu Tanusedo. Tidak hanya itu, sosok Ki Mahesa Ombo, Mbah Jiwo, Guntur Dirga, dan Nyai Jambrong muncul dari kabut itu secara serentak. Tubuh mereka penuh dengan bekas luka. Maaf, kami terlambat.
Mbok Sar tiba-tiba muncul dari balik kabut di dekatku, disusul Mas Jagat yang juga terlihat kelelahan membawa mereka semua ke desa ini. Tak hanya mereka, bahkan tawa Nyai Kunti dan suara aura keberadaan pusaka Linus juga terasa di dekat kami. Mas Jagat, berapa banyak yang kamu bawa? Sebanyak yang kubisa. Kali ini, aku melihat sedikit harapan. Ratu Tanusedo menghampiri Prabu Jagareksa, tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Namun mereka tidak gentar. Ia mengumpulkan raksasa, siluman, dan seluruh pasukan setan di belakangnya, seolah menunjukkan seberapa mengerikannya kekuatan mereka. Namun kami pun tidak gentar. Pendekar Jagat Segoro Demit sudah berkumpul di desa Kandimaya. Kami pernah mengalahkan setan-setan dari kerajaan Demit di Setra Gondomayit. Maka seharusnya tidak ada yang mustahil di pertarungan kali ini. Mas Linus, sepertinya aku membutuhkan pusakamu. Kau yakin akan menggunakan itu lagi? Tanya Linus yang tiba-tiba tubuhnya diambil alih oleh kesadaran itu. Mungkin akan kulakukan jika terdesak. Aku memilih bertarung menenangkan Wanasura dibanding harus mati di tangan setan itu. Balas Cahyo. Mas Linus pun menyerahkan pusakanya pada Cahyo. Ia bersama Mas Linggar mengambil posisi yang aman sambil memantau pergerakan Nyai Kunti yang sepertinya sudah tidak sabar untuk mengamuk. Ternyata alam ini tidak membosankan. Habisi mereka, ratuku. Baik, Prabu. Kau hanya perlu menyaksikan kematian mereka. Balas Ratu Tanusedo. Bahkan, walau dengan semua dari kami pun, Prabu Jagareksa masih meremehkan kami. Ia melayang meninggalkan medan perang dan menonton kami dari kejauhan. Ia benar-benar tidak menganggap kekuatan kami sebagai ancaman untuknya. Sialnya, mungkin saja perkiraannya benar. Jangan biarkan seorang pun hidup. Perintah Ratu Tanusedo. Gumpalan bagian tubuh manusia melayang dengan kobaran api, melesat mengikuti perintah Ratu Tanusedo ke arah kami. Mayat-mayat mereka harus menjadi milikku. Teriak salah satu wajah di gumpalan itu. Itu Badalungan. Aku dan Daryana pernah mengalahkannya, tapi ia tidak sebesar itu. Ucap Panglima Brasma kepada kami. Makhluk seperti itu akan terus ada selama masih banyak korban perang yang mati dengan tidak tenang. Jelas Arsa. Saat itu Arsa mengibaskan wayangnya hingga bayangan seekor Garuda besar menerjang makhluk bernama Badalungan itu. Kekuatan kedua makhluk itu pun beradu. Namun Arsa sendiri tahu bahwa sosok Garuda yang melawan Badalungan itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Ia pun bersiap mengibaskan sebuah wayang lagi. Namun sebelum sempat melakukannya, tiba-tiba seseorang tiba dan mengibaskan wayang hingga memunculkan wujud kera raksasa berwarna hitam. Jogorawu. Aku menoleh dan mendapati pemuda bertopeng hitam yang tiba-tiba bertarung di sisi kami. Jadi, kau sudah memutuskan di mana kau berpihak, Bara? Tanya Cahyo menyambut sosok itu. Aku tidak begitu mengerti dengan apa yang terjadi di antara mereka. Namun pemuda bertopeng yang dipanggil dengan nama Bara itu tidak menjawab dan menaiki Jogorawu. Kita selesaikan dulu pertarungan ini, ucapnya sambil menerjang sosok Badalungan itu bersama Jogorawu yang ia naiki. Sosok Jogorawu dan Garuda itu menghantam Badalungan dan menahannya untuk mendekat ke arah kami. Tapi saat itu, anehnya, Ratu Tanusedo justru tersenyum melihat Bara. Kau sudah mengambil keputusan bodoh, kata Ratu Tanusedo. Saat itu matanya menoleh ke arah Jogorawu dan seketika juga kera hitam raksasa itu mengambil tubuh Bara dari punggungnya dan membantingnya ke tanah. Buak! Bara terbanting dengan darah bermuncratan dari mulutnya. Topengnya pecah dan terlepas begitu saja. Bara! Cahyo berlari menghampirinya.
dan aku melesatkan ajian lebur saketi yang segera menghantam Jogorawu menjauh. Di tengah keributan itu, Nyai Jambrong bersama Guntur dan Dirga melesat menghindari setan-setan itu menuju ke Prabu Jagareksa. Jangan, dia terlalu kuat. Pusaka Panglima Brasma pun tidak mampu menyentuhnya. Aku memperingatkan mereka. Tenang, kami tidak gegabah. Bocah ini masih memiliki urusan dengan setan itu, Ucap Nyai Jambrong yang mengarahkan Dirga. Entah apa rencana mereka, tapi mengetahui Nyai Jambrong bersama Dirga dan Guntur, mungkin aku bisa mempercayakan keputusan mereka. Benar saja, dengan dorongan tenaga dari Nyai Jambrong, jurus Guntur mengalirkan kilat pada pukulan yang ia lancarkan pada Prabu Jagareksa. Dan pecahan keris Dasa Sukma Dirga melesat menggores wajah makhluk yang mengaku abadi itu. Sepertinya mereka bertiga memiliki rencana. Keris Dasa Sukma. Prabu Jagareksa mengambil keris serupa dari pinggangnya dan mencabutnya. Sepertinya kalian bisa menjadi korbanku mencoba keris yang direbut oleh keturunanku ini. Hal yang mengagetkan justru terjadi saat aku berbalik. Trak! Topeng Bara pecah. Cahyo membantu Bara untuk berdiri, dan aku melihat jelas siapa wajah di balik topeng hitam yang pecah itu selama ini. Cahyo? Itu wajah Cahyo. Kenapa kalian begitu mirip? Berbeda dengan Pak Le, ia tidak menyangkanya, namun ia seolah merasakan mengenai hal ini. Pengkhianat! Teriak Bara kepada Jogorawu dan kembali mengibaskan wayangnya. Saat itu Jogorawu mengaum seolah tidak peduli dengan Bara yang selama ini bersama dengannya. Jogorawu terlahir dari kekuatan hitam. Tentu saja ia menyadari siapa sekutu sebenarnya. Ucap Ratu Tanusedo tersenyum begitu mendapatkan kesetiaan Jogorawu. Seolah ingin membuktikan kesetiaannya, Jogorawu pun menghantamkan pukulannya sekuat tenaga ke arah Bara. Namun Cahyo berdiri dan berlari ke arah Jogorawu. Tanpa Bara, kau sudah musnah sejak dulu. Ucap Cahyo yang meminjam kekuatan Wanasura dengan melompat melalui atap rumah dan menghantamkan pukulan tepat di dahi Jogorawu. Brak! Sekali lagi Wanasura. Kali ini Cahyo menggabungkan kedua tangannya dan membanting kepalanya ke tubuh Jogorawu. Dem! Kera raksasa hitam itu terjatuh, terbanting dengan serangan Cahyo, hingga tanah di desa Kandimaya bergetar. Jogorawu mencoba untuk berdiri, namun serangan Cahyo membuatnya tidak berkutik. Kau bukan bagian dari peperangan ini. Cahyo berpaling meninggalkan sosok kera hitam yang perlahan kehilangan daya hidupnya itu. Ia ingin kembali berdiri dengan menyerap kekuatan dari Ratu Tanusedo, namun ia gagal. Tanpa pondasi jiwa dari inangnya, Bara, ia tidak bisa bertahan dari alam ini. Semudah itu. Bara heran melihat kejadian di hadapannya. Kenapa tidak kau lakukan saat melawanku? Wanasura kutemukan saat kondisi mengamuk dan dikuasai amarah. Aku sempat berharap Jogorawu mungkin bisa berubah seperti Wanasura saat memiliki kawan. Balas Cahyo sambil mengulurkan tangan pada Bara. Namun Bara menampik tangan Cahyo dan berusaha berdiri dengan usahanya sendiri. Lalu apa? Sekarang tanpa Jogorawu, kalian pasti menganggapku sebagai pecundang kan? Pecundang? Aku melangkah dan mengambil posisi bertarung menggantikan Bara. Tidak mungkin kami mengeluarkan kata itu pada seseorang yang membuang segalanya demi mencari kebenaran. Kali ini Cahyo mengikat sarungnya erat-erat. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Sepertinya tidak ada gunanya lagi aku di tempat ini. Ingatlah lagi perjalanan yang telah kau lakukan. Pasti ada rencana Tuhan yang bisa kau pegang saat kau kembali ke jalannya. Lagi pula, biar bagaimanapun, kau tetaplah Cahyo. Aku menoleh pada Cahyo sejenak. Ia mengangguk sebagai pertanda
untuk kami melesat lagi ke medan perang. Wanasura! Cahyo berteriak, beradu dengan raungan kera raksasa yang bersemayam pada dirinya. Pukulan yang memusnahkan Jagorawo itu menghantam Badalungan hingga sebagian tubuhnya itu tercerai-berai. Sayangnya itu bukan masalah besar untuk makhluk itu. Justru sebaliknya, anggota tubuh korban-korban yang menggumpal itu menarik lengan Cahyo, seolah memaksanya menjadi bagian dari dirinya. Jangan bercanda! Cahyo meronta dan melepaskan cengkraman-cengkraman itu. Dari beberapa sisi, aku melemparkan kilatan-kilatan keris Raga Sukma menembus wujud itu. Aku yakin, pasti sosok itu menyembunyikan kelemahannya di balik gumpalan daging manusia itu. Tak ada ceritanya seorang manusia bisa mengalahkan dewa seperti kami. Teriak wajah wanita di antara tubuh Badalungan itu. Hah? Dewa? Kasihan mereka kalau disamakan dengan gumpalan bangkai sepertimu. Balas Cahyo. Sayangnya serangan kami berikutnya tertahan dengan wujud Badalungan yang semakin memanas. Awas! Menjauh! Panglima Brasma berteriak dari jauh, seolah mengetahui pola serangan ini. Dar! Sebagian tubuh Badalungan meledak dan menyebabkan hujan daging dan anggota tubuh di tempat ini. Kami sempat menghindar setelah peringatan dari Panglima Brasma. Menjauhlah dari bagian tubuh itu! Teriak Panglima Brasma lagi. Benar saja, bagian tubuh yang menghujani desa Kandimaya tiba-tiba bergerak dan merayap mengikuti kami. Sial, ini menjijikan. Aku menoleh kembali ke makhluk itu dan melihat ia kembali mengumpulkan bagian tubuh dari mayat-mayat hidup yang sudah dikalahkan oleh Panji dan yang lain. Wah, gila! Dia mau sebesar apa? Gak peduli sebesar apa. Kita cari dan serang tubuh utamanya. Posisinya pasti terlindungi daging-daging itu. Balasku pada Cahyo. Lah itu bagimu, Nan. Pokoknya, ku hajar terus sampai kamu bisa nemuin titik lemahnya. Hah, asem Kenjul. Kok ngono toh? Cahyo kembali melompat dan menyerang Badalungan yang semakin membesar itu. Berbagai bagian dirinya terpencar-pencar oleh serangan Cahyo. Kali ini aku memilih untuk diam dan memperhatikan dengan seksama. Tubuh utama Badalungan adalah api. Seharusnya bagian terpanasnya adalah titik lemahnya. Ucap Panglima Brasma mencoba memberi petunjuk. Panas. Petunjuk Panglima Brasma membuat ini menjadi semakin mudah. Jul, cari bagian api yang paling panas. Apa Nan? Kowe arep gawe aku kobong, po? Mau makan sate nggak habis ini? Hah? Cahyo melihat daging-daging manusia yang terbakar di hadapannya itu. Ngawur kamu, Nan. Nggak waras kamu ini. Yang nyuruh makan daging itu siapa? Cahyo menggeleng, namun ia tetap mengikuti petunjukku, melompat dari atap ke atap mencari sisi terpanas dari makhluk itu. Aku yang menyadari pertanda itu segera mengambil posisi dengan keris Raga Sukmaku. Titip tubuhku sebentar, Panglima. Rohku melesat secepat mungkin dengan kekuatan putih yang menyala-nyala. Aliran kilatan keris Raga Sukma menyelimuti rohku hingga berubah menjadi kilatan putih yang menembus bagian sisi gumpalan daging raksasa itu. Panas, memang panas. Api yang membara tetap menyelimuti bagian dalam dari tubuh Badalungan itu. Namun Cahyo benar, ada bagian seukuran manusia yang berwujud api, dan jalur yang aku lewati adalah jalur terdekat menuju inti itu. Serat! Aku mengoyak perwujudan roh api itu hingga menembus keluar dari tubuh menjijikan itu. Berhasil, Nan? Tanya Cahyo dari atas atap. Sementara aku masih melayang memastikan apa yang terjadi. Dek, dek. Suara degupan keras terdengar dari dalam tubuh Badalungan itu. Firasatku benar-benar tidak baik saat itu. Entah mengapa, Prabu Jagareksa yang tengah meladeni Nyai Jambrong, Guntur, dan Dirga melemparkan perhatiannya pada kejadian ini. Danan, Cahyo, lari,
cepat lari. Perintah Pak Lek yang tengah sibuk mengobarkan geni baraloka di antara mayat-mayat hidup itu. Entah apa yang ia lakukan. Terlihat kobaran api itu seolah membentuk formasi. Ia seperti sudah bersiap untuk saat ini. Aku menyingkirkan rasa penasaranku dulu dan memutuskan untuk mengikuti perintah Pak Lek dan mengajak Cahyo dan Panglima Brasma menjauh dari gumpalan itu. Tidak mungkin. Tubuhku. Puluhan wajah di tubuh Badalungan itu berteriak kesakitan dengan suara yang mengerikan. Suara dekupan keras itu semakin cepat terdengar. Ya, sial, sembunyi. Tepat setelah melewati beberapa tikungan, kami bersembunyi di belakang rumah-rumah kayu dan suara ledakan terdengar bersama hawa panas yang mengalir. Ini menjijikan. Ledakan Badalungan itu menghujani desa Kandimaya dengan jasad-jasad bagian tubuh manusia yang telah hangus. Semuanya bersembunyi, bahkan setan-setan dan Ratu Tanusedo juga menutupi tubuhnya dari ledakan itu, kecuali Pak Lek dan Mbah Jiwo. Jagat pun memaksakan diri berlari ke arah mereka. Mereka berada di antara formasi api yang Pak Lek buat dan saat itu keris Sukmageni bersinar dengan warna yang aneh. Jagat lelembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka surga kayangan. Ketuh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Pak Lek membacakan mantra Jagat Segoro Demit. Bahkan keris Sukmageni bereaksi dan bergetar hebat di tangannya. Tapi Pak Lek tidak selesai di situ. Sumbang roh alam kasebut, jatining menungso, sejatining urip, pungkur lan mengso iso nyawiji. Tak disangka, ledakan tubuh Badalungan membentuk sebuah pusaran hitam besar di langit yang mengeluarkan berbagai macam suara riuh. Api di sekitar Pak Lek menyala dan mati, membentuk sebuah putaran bagai jam yang menunjukkan perpindahan waktu. Api itu melayang mengitari gelombang hitam dari ledakan Badalungan, seolah mengendalikannya. Pak Lek ngapain? Bersiap, kita akan ke medan perang yang sesungguhnya. Aku cukup bingung, namun Nyi Sendang Rangu melesat ke arahku. Ada sebuah goa yang dindingnya terukir ramalan tentang bencana ini. Sepertinya Pak Lek sudah mendapatkan petunjuk untuk menuntaskan pertarungan ini. Jelas Nyi Sendang Rangu, ramalan. Itu bukan sebuah hal yang akan dipercaya olehku atau Pak Lek. Tapi aku yakin Pak Lek bisa menyaring sesuatu yang benar dari petunjuk itu. Apa yang kau lakukan? Teriak Ratu Tanusedo yang menyadari api-api kecil menyala di bagian tubuhnya tanpa bisa dipadamkan. Kau. Prabu Jagareksa terlihat geram. Ia menyadari bahwa sebuah portal dimensi terbuka dari ledakan Badalungan. Sepertinya Pak Lek memanfaatkan itu untuk memindahkan kami semua ke sebuah tempat. Prabu Jagareksa berusaha memadamkan api kecil di tubuhnya yang tidak bisa dipadamkan. Api itu juga ada di tubuh kami, seolah menyambungkan kami semua dengan mantra Pak Lek. Sekarang Jagat. Perintah Pak Lek. Jagat menyentuh tubuh Pak Lek dan Mbah Jiwo dan menggunakan ajian lintas jagat miliknya. Kabut putih menyelimuti kami semua. Mas Jagat! Dirga khawatir melihat Jagat yang mulai memuntahkan darah. Sepertinya tempat kami berpindah bukanlah tempat biasa. Nyi Sendang Rangu menyelimuti mereka bertiga dengan selendangnya dan menggabungkan kekuatannya dalam ritual itu. Sial, masih belum cukup. Keluh Mbah Jiwo. Sosok Rangda melayang di atas mereka bertiga. Bliwaja ikut memberikan kekuatannya, tapi sia-sia. Membawa begitu banyak makhluk ke dalam gelombang itu bukan hal yang masuk akal. Prabu Jagareksa tersenyum melihatnya. Ia yakin bahwa apa yang Pak Lek lakukan hanya menghancurkan dirinya sendiri.
Namun kali ini ia tidak ingin meremehkan kami lagi. Ia pun menghardik anak buahnya dan mengincar Pak Le. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari jauh. Tak lama kemudian terdengar juga suara kereta kencana dari arah yang berbeda. Kami merasakan keberadaan sosok besar mendekat ke arah kami. Hal itu seketika membuat Prabu Jagareksa cemas. Kalian tidak diizinkan untuk mencampuri urusan manusia dan kami. Tahan Prabu Jagareksa. Tenang saja, aku tidak akan mencampuri pertarungan kalian. Terdengar suara perempuan yang anggun dari kereta kencana yang tertutup kabut laut itu. Tidak mencampuri bukan berarti memberikan tanah ini hancur oleh pertarungan kalian. Kali ini suara itu terdengar sosok raksasa yang mendekat dari arah Gunung Merapi. Tak ada yang melihat wujudnya dengan jelas. Namun sebuah kekuatan mengalir ke formasi ritual Pak Le dan membuat gelombang energi itu menyedot kami semua. Waktu kalian hanya 1 malam. Gunakan sebaik-baiknya, ucap sosok di dalam kereta kencana itu. Saat itu, pertama kalinya aku melihat Nyi Sendang Rangu begitu hormat pada satu sosok. Ia hanya menunduk saat menghadap ke sosok itu. Kutitipkan mereka, Rahayu. Ucap sosok itu dibalas dengan anggukan hormat oleh Nyi Sendang Rangu. Ketika kami semua kehilangan keseimbangan, sebuah pusaran besar mengangkat kami ke medan energi yang kuat. Api Pak Le menjaga keberadaan kami dan kabut Mas Jagat membuat kami melintas dengan getaran yang masih mampu kami hadapi. Sialnya, itu saja tidak cukup. Setan-setan yang memiliki kemampuan untuk melayang mencari kesempatan untuk menghabisi kami di tengah gelombang ini. Aku pun memisahkan rohku dan menghadapi mereka bersama Nyi Sendang Rangu dan Beliwaja. Jangan lengah, jaga kesadaran kalian, teriak Pak Le. Sementara itu Prabu Jagareksa yang kesal melayang sambil menyemburkan bola api hitam yang begitu panas dari mulutnya kepada kami. Sial, banyak yang tidak bisa menghindar, kata Cahyo. Nyi Sendang Rangu mencoba menahannya, namun kekuatan terlalu kuat. Tapi sebelum ia terpental, sesuatu menangkapnya. Seketika itu juga semua berubah menjadi gelap tanpa kami mengerti apa yang terjadi. Suara itu terdengar. Aku menyadari bahwa Cahyo dan yang lain berada di tempat yang sama denganku. Dan suara itu, ini perbuatan Buto Kendil, tanya Guntur pada Dirga. Benar, Dur. Tertawanya itu gak ada yang bisa ngegantiin, jawab Dirga. Benar ucapan mereka. Saat ini di luar sana, Buto Kendil pasti sedang berjuang menghadapi gelombang ini dan serangan setan-setan itu. Bahkan dari dalam guci ini pun terdengar suara-suara serangan-serangan yang menghujam ke Buto Kendil.